Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika dan aku Angel. Dan hari ini di studio kita telah kehadiran seorang narasumber, dia sangat menginspirasi dan juga berprestasi. Langsung aja kita sambut Richa Asrosa. Halo Richa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, luar biasa nih ya. Apa nih kesibukan aktivitas belakangan ini? Saat ini sih aku lagi sibuk bekerja sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara di Fakultas MIPA. Di MIPA, berarti aktivitas nih dosen ya? Iya, dosen. Di umur berapa Richa? 25 tahun. 25 tahun Tribuners udah jadi dosen di USU. Ini pasti mahasiswanya nonton ya pastinya, harus ya. Harus. Dan juga nih Angel berbicara nih mengenai Richa, bahwa nih Richa selain memang dia dosen di USU, dia juga merupakan salah satu lulusan S2 di University College London. Benar Richa? Iya, benar. Dan menariknya lagi nih Tribuners, bahwa nih Richa pada bulan Januari akan terbang lagi ke UCL untuk menempuh S3 doktoral ya Richa. Iya, insya Allah. Wah, ini luar biasa sekali Tribuners. Langsung aja yuk kita tanya-tanya nih mengenai bagaimana nih Richa akhirnya balik lagi ke UCL ya, London nih. Iya. Nah, jadi kan di akhir Oktober 2020 tuh udah balik ke Indonesia. Terus alhamdulillah keterima jadi dosen di USU di awal 2021. Nah, lalu memutuskan daftar LPDP lagi di batch pertama yang kemarin di bulan Mei. Makanya alhamdulillah kita udah ikut seleksi, akhirnya diterima. Jadi insya Allah aku lanjut lagi S3 Januari nanti. Di Januari. Ya, di jurusan apa tuh Richa? Di jurusan PhD in Material Science. Material Science, berhubung sama Science ya. Ini pengetahuan alam nih Tribuners ya. Nah ini berbicara juga mengenai S3 nih. Dan juga nih S2, S3 di luar negeri ya. Kenapa ingin kuliah di luar negeri Richa? Oke. Kalau kenapanya sih banyak ya alasannya. Pertama itu memang dari kecil udah cita-cita mau kuliah ke luar negeri. Kayak dari kecil ya Tribuners dari ya? SMP. Dari SMP itu udah pernah ngomong ke teman gitu kan. Pengen deh S2-nya di luar negeri. Terus juga udah masuk ke USU pas S1-nya gabung sama komunitas penelitian. Nah, di situ banyak member-membernya yang itu benar-benar mau kuliah ke luar negeri juga. Jadi punya teman-teman yang satu visi misi. Jadi alasannya sih lebih ke pertama untuk diri, karir, juga karena pengen men-challenge diri juga dengan tantangan yang baru, lingkungan baru dan budaya yang baru. Wow, untuk men-challenge diri, mengupgrade ilmu ya. Tapi kenapa pilih London lagi nih Richa? Kenapa nggak negara lain nih? Kan S2 udah di London ya. Iya, jadi alasannya sih sebenarnya sederhana, karena risetnya. Nah, jadi S2 kemarin alhamdulillah riset aku itu bagus. Jadi profesornya nawarin lagi, kamu mau nggak lanjut lagi risetnya, kita arahkan ke komersil kalau bisa gitu. Nah, jadi ya sudah, aku mikirnya iya sih ini bagus gitu, kenapa harus ditolak gitu. Dan PhD itu benar-benar harus kita pikirkan risetnya, supervisornya, dan juga bidangnya, apakah itu sesuai keahlian kita gitu. Nah, makanya akhirnya memutuskan untuk London lagi, UCL lagi dengan jurusan yang sama. Tadi bicara mengenai penelitian tentang apa Richa penelitian? Iya, penelitiannya itu tentang satu biosensor. Jadi sensor yang kita fabrikasi dari material alam untuk mendeteksi suatu penyakit dari nafas. Deteksi penyakit dari nafas. Jadi kita bernapas, kita udah tahu nih. Iya, jadi kita ada nanti insya Allah kita akan produksi sebuah alat. Ketika kita tiupkan nafas kita, dia bisa mendeteksi apakah kita ada gagal ginjal atau diabetes gitu. Jadi itu suatu inovasi yang bisa menggantikan metode-metode yang sekarang kan, karena kan sekarang masih pakai darah, pasti sakit kan. Nah, itu sih inovasi kita. Jadi itu tentang riset. Kak Richa terpikiran untuk menghadirkan ide untuk riset itu gimana ceritanya? Pastinya dari literatur, baca-baca, terus juga kumpulin semua mungkin marketplace yang ada gitu kan, produk yang ada, terus dicari apa sih kelemahannya ini, misalkan kayak glukometer, kelemahannya itu memang masih di penyakitnya, maksudnya pendeteksiannya itu menyakitkan, dan tidak semua orang kan suka
Disakiti. Disakiti, cuma kayak jarum gitu kan. Nah jadi kami dengan supervisor memikirkan kayaknya harus inovasinya itu menggantikan kelemahan-kelemahan produk yang ada gitu. Dan lagi pula memang di S1 dulu risetnya juga sejalan dengan ini, tetapi untuk diabetes. Nah kalau di S2, S3 ini untuk gagal ginjal. Untuk gagal ginjal. Gitu. Luar biasa ya Angel. Suatu inovasi yang pastinya bakal berguna nih untuk masyarakat ya. Tentunya. Wow. Dan ini kan Richa berbicara mengenai kuliah di luar negeri juga menggunakan uang negara dari beasiswa nih. Luar biasa Tribuners ya. Nggak dari uang sendiri tapi uang beasiswa. Ini mungkin boleh jelasin nih beasiswa LPDP ya Richa ya. Benar. Kenapa pilih LPDP? Kan banyak tuh beasiswa Chevening juga ya. Pertama kenapa LPDP? Karena kan dari kementerian kita, dari negara kita. Jadi pasti kontribusinya nanti untuk negara kita juga. Terus yang kedua memang LPDP sangat sangat memberikan kita itu fasilitas yang cukup dan lebih malah untuk kita belajar. Jadi kita nggak akan ragu atau khawatir kalau nanti di sana itu kekurangan dana untuk kuliah karena sangat mencukupi. Terus juga memang di Indonesia cuma ada beasiswa LPDP, cuman beasiswa yang lain nggak ada. Mungkin itu sih alasannya kenapa pilih LPDP. Karena udah menjanjikan ya untuk di sana kita tenang tanpa memikirkan biaya dan juga bisa belajar dengan tapi harus tepat waktu ya Richa ya. Kalau misalnya lebih gimana? Kalau lebih memang itu udah ketentuan LPDP, kita nanti tanggung sendiri. Aduh, dari luar negeri berapa sih Richa? Mungkin boleh spill ya. Berapa nih kuliah Jadi di kalau S2 aku kemarin itu 1 tahun uang SPP-nya itu 500 juta. 1 tahun. 100 juta. 1 tahun, berarti itu 2 tahun tahun. 100 juta. Iya, kalau 2 tahun. Juta. Ya memang UCL memang untuk mahasiswa internasional itu sangat mahal. Enggak UCL aja sih, maksudnya universitas di London memang rata-rata itu mahal. Gitu. Dan ini Richa untuk pilih universitasnya itu pasti riset dulu ya. Benar. Itu riset berapa lama tuh kalau milih universitasnya itu? Kalau yang S3 kan karena lanjutan ya, jadi nggak perlu terlalu banyak riset. Waktu S2 dulu itu sekitar 6 bulanan. Oke, riset tentu saja Angel, 6 bulanan Iya, ya. jadi Nggak bisa kayak- cep-cip gitu ya. Jadi kita kan kayak butuh cari supervisor yang pas nih gitu. Nah jadi kita bisa email dia, terus kita mulai email-emailan itu mungkin 3 bulanan gitu. Kalau cocok oke. Syarat-syarat untuk itu kan kakak kan dari S1 di USU tadi ya, terus ke S2 itu syarat-syaratnya gimana aja sih? Payah nggak? Kalau untuk syarat ke kampusnya itu gampang sebenarnya, cuma harus fasih bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus udah bisa nunjukin sertifikat bahasa Inggris IELTS atau TOEFL IBT dengan skor minimal 6,5. 6,5. Iya, 6,5. Itu sih yang paling penting. Jadi kalaupun sudah semua syarat ada terpenuhi, kalau IELTS-nya belum dapat, itu mereka belum bisa kasih offer. Gitu, sampai kita bisa kasih sertifikat IELTS-nya atau TOEFL-nya, baru mereka bisa kasih offer gitu. Kalau yang lainnya biasa sih syaratnya kayak ijazah, transkrip, terus esai, personal statement, kayak esai yang menggambarkan kenapa kita mau studi di situ, di jurusan itu, terus mungkin background kita related ke jurusan itu, di mananya, pengalaman, skill, yang kayak gitu. Tadi kan ada syarat paling utama itu di bahasa Inggris gitu ya Kak. Kakak sendiri memang udah fasih bahasa Inggris sejak kecil atau gimana? Belum sih pastinya, karena kita lahir di Indonesia kan, pasti bahasa ibunya itu bahasa Indonesia. Jadi mulai belajar bahasa Inggris itu sebenarnya dari SMA. Cuma di kuliah pasif, karena kan di USU kita kan lingkungannya bukan bahasa Inggris kan. Kecuali jurusan bahasa Inggris ya. Benar. Nah jadi mulai lagi belajar itu setelah wisuda S1. Jadi 6 bulan. 6 bulan dong? Iya, 6 bulan prepare, les bahasa Inggris, IELTS, baru kemudian daftar LPDP. Cepat juga ya. 6 bulan ya, itu berarti Richa ini fokus kayaknya. Iya benar, itu sih kuncinya. Kadang bertahun-tahun lo belajar bahasa Inggris tapi nggak fokus, nggak lancar-lancar juga ya Angel ya. Iya benar. Mungkin boleh spill waktu daftar berapa nih skor IELTS Richa? Waktu daftar tes ini ya resminya ya. Iya. Alhamdulillah kemarin itu dapat 7. 7 ya, Tribuners ya. Jadi ya melebihi ya, berarti bisa langsung dapat, makanya bisa langsung one shot juga.
Nah, berbicara mengenai beasiswa LPDP ini kan beasiswa yang memang diharapkan dapat berkontribusi untuk negara kembali ya. Sebenarnya kalau dari Richa sendiri itu kan juga ada tahapan-tahapannya Richa ya. Ada yang terakhir wawancara ya. Richa ingat gak sih apa yang waktu itu yang paling berkesan saat wawancara pertanyaannya yang bisa meyakinkan para pewawancara untuk bisa ini kok cocok nih untuk bisa lulus nih. Sebenarnya di wawancara kan ada beberapa bagian, ada bagian studi, kepribadian atau karakter, dan juga kebangsaan. Nah, jadi yang paling menarik itu di bagian studi dan kepribadian. Jadi salah satunya itu di studi, beliau bertanya, kenapa kamu memilih UCL? Itu pertanyaan yang umum, tapi jawabannya itu bisa tricky. Jadi mungkin beberapa orang ada yang jawab, contohnya, karena UCL top 10, karena UCL kan itu ranking 8 dunia. Nah, jadi mungkin beberapa orang, atau mungkin sebagian orang, bahkan pada umumnya pasti orang menjawab seperti itu. Karena ya, UCL itu top 10 loh gitu, kenapa tidak masuk ke situ. Nah, tapi sebenarnya jawaban yang mungkin diminta atau diinginkan oleh mereka itu adalah seperti karena UCL khususnya jurusan yang saya ambil itu sangat related sama skill saya, kemampuan saya, kemudian pengalaman dan background. Nah, jadi lebih ke sana. Jadi walaupun itu UCL, mau itu UCL, MIT atau universitas manapun, kalau memang tidak fit sama kita, jangan masuk ke situ. Nah, jadi lebih ke situ. Yang itu yang aku yakin itu memang benar-benar diterima gara-gara jawaban kayak gitu. Tapi berarti nggak pengaruh ya, mau kampus nomor 1 pun, tapi kalau misalnya jurusan kita nggak relate pun sama aja ya? Sama aja, karena nanti tidak, kalau kamu sudah dapat degree-nya, kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita, skill dan expertise kita, nanti pulang kita mau ngapain? Itu kan jadi dipertanyakan gitu. Terus yang kedua itu tentang kepribadian, beliau bertanya nilai apa yang kamu pegang di hidup kamu, yang tetap kamu pegang ketika lingkungan kamu tidak mendukung. Itu jawaban simpel, itu pertanyaan simpel tapi jawaban pasti mendalam ya. Mendalam. Dan waktu itu aku ngejawabnya lebih tentang bekerja keras dan terus bersabar. Nah, jadi waktu itu memang sangat emosional ya, karena kan aku jelasinnya berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi dulu itu sempat di semester 1 awal kuliah di USU, aku itu pernah ditelepon orang tua gitu. Waktu itu memang ekonomi keluarga lagi turun, lagi jatuh-jatuhnya. Jadi kayak ditelepon, kamu pulang aja, nggak usah kuliah lagi, karena kita nggak sanggup biayain gitu. Itu waktu S1? Iya, waktu di USU. Nah, waktu itu aku nggak mau pulang, karena aku mau belajar, terus belajar, nggak mau berhenti kuliah gitu. Dan akhirnya aku cari solusi dengan part-time. Jadi malam aku ngajar privat untuk bisa tetap punya uang saku di sini gitu. Nah, jadi waktu itu aku ceritain itu ke interviewernya, sambil berkaca-kaca ingin menangis gitu kan. Dan aku bilang di situ aku belajar bahwa ketika kita terus bekerja keras, berkemauan keras, dan tetap sabar dengan apapun yang kita hadapi, insya Allah kita pasti kita capai titik yang kita mau kejar gitu. Kayaknya memang pasti kalau interviewernya langsung nih, karena yang pantang menyerah ya, karena di kondisi seperti Richa bilang tadi jatuh, tetap harus kejar pendidikan, karena memang pendidikan itu yang bakal mengubah hidup kita ke depannya juga nanti. Gitu, kira-kira. Nah, mengulik lagi nih Kak Richa, kan tadi Kakak bilang Januari nanti akan pergi ya Kak? Iya, insya Allah. Nah, gimana tuh ngatur waktunya kalau Kakak di sini dosen dan nanti akan S3? Jadi sebagai dosen itu memang sangat dianjurkan, bahkan didorong untuk cepat-cepat S3. Karena kan memang kalau jadi akademisi itu target terakhirnya itu adalah menjadi profesor. Nah, jadi harus cepat-cepat S3. Nah, untuk kondisi aku ini bakalan apply cuti belajar. Jadi walaupun kuliah di sana, studi, tetap statusnya dosen, tapi dibebaskan tugasnya. Nah, gitu. Jadi kayak cuti gitulah. Nanti setelah S3 balik lagi ke USU, lanjut kerja. Cuti 4 tahun berarti ya? Iya, cuti 4 tahun. Cuti 4 tahun, nanti pas balik kampus udah beda kampus. Iya, udah tiba-tiba USU udah berubah. Wow, ini 4 tahun cuti dan nanti
Januari. Insya Allah Berarti berangkat. ke Jakarta dulu ya, Rica? Iya, ya? ke Jakarta dulu. Itu ada pembekalan nggak nanti sama ke S2? Ada sih, cuman karena COVID, jadi kita dibuat pembekalannya online. Oke, Dan virtual mulainya berarti. akhir November ini. Akhir November. Iya, Waktu online. November berarti langsung ke Jakarta atau gimana? Enggak, karena online jadi Oh, kita nggak iya. harus ke Jakarta. Virtual. Paling ke Jakarta buat visa aja sih. Buat visa Ah. aja. Oke. Nah, ini kan Rica S2 dan S3. S3 mungkin udah tahu lah pengalamannya ya di sana. Nah, kita balik nih S2 waktu Oke, menginjakan kaki pertama kali di benua Eropa. Itu pertama kali Iya. enggak? Bener, pertama. Pertama kali. Iya, pertama kali. Oh, pengalamannya. Perasaannya waktu menginjak kaki pertama kali di benua Eropa. Apa ya, kayak susah dijelaskan, kayak campur aduk kali ya, kayak ada rasa bersyukur, ada rasa sedih juga, kayak jauh dari orang tua, tapi akhirnya bisa dapet cita-cita itu terkejar, apalagi berdiri di kampus UCL ketika daftar ulang. Itu bener yang kayak berapa menit itu memandang UCL itu kayak berkaca-kaca gitu, kayak ini aku nggak mimpi kan gitu. Nah, jadi kayak bersyukur sih bisa sampai di sana dan lega karena ternyata perjuangan nggak sia-sia gitu sih, lebih ke kayak gitu perasaan. Lebih bersyukur ya. Iya. Merasakan salju asli. Iya benar. Itu pas ke sana waktu musim apa pertama kali, Rica? Musim gugur, jadi itu di gugur. September. Nah, ini langsung deket-deket sama musim salju Iya, ya. memang setelah itu langsung musim dingin kan, musim salju. Gitu. Dan sempet kena culture shock nggak sih ketika awal di sana? Misalnya Pastinya. pengalaman. Kita aja yang di Medan mungkin rindu ya. Pastinya banyak sih culture shocknya karena bener-bener beda ya kan budayanya. Dari kayak kita dari berangkat dari flat ke kampus aja itu perbedaannya itu besar, kayak kita kan di sini naik motor, naik ya ugal-ugalan lah gitu kan. Di sana itu memang tertata rapi semua transportasinya. Terus kayak orang-orang tuh beneran yang cepet gitu jalannya, kayak nggak mau wasting time. Kayak naik eskalator aja tuh kita kan berdiri nunggu kan. Gitu ya teman. Kalau mereka tuh lagi jalan aja eskalatornya mereka naikin gitu. Nah, jadi benar-benar nggak mau wasting time. Terus individualistiknya itu kental, sangat kental. Jadi kayak kalau di underground itu memang mereka sendiri-sendiri gitu. Ada yang baca buku, ada yang baca koran, ada yang main HP, denger musik. Tapi kalau udah ngobrol, gabung sama teman-temannya, mereka beneran yang kasih time mereka ke sana gitu. Jadi nggak ada yang main HP, nggak ada yang sibuk sendiri gitu. Jadi mereka bener-bener tahu menempatkan diri mereka di mana gitu. Itu sih satu culture shocknya yang iya harus kayak imbangin. Mereka jalan, ngomongnya cepet gitu. Gitu sih. Rajin telepon ke rumah kayak masih awal-awal ya. Iya pastinya. Kak Rica menyesuaikannya ke kebiasaan itu gitu lama nggak? Sekitar 3 bulanan sih. 3 gitu bulan yang kayak adaptasi ya. iya sama yang kayak cara berbicara mereka kan sedikit berbeda. Aksen British kan agak berbeda. Terus juga ada kayak kita kan belajarnya English akademik ya, untuk akademik gitu kan. Nah, sedangkan mereka kan kadang suka pakai term yang awam-awam gitu untuk orang awam. Nah, jadi itu juga menyesuaikan. Terus juga sama teman-temannya, mereka sangat welcome sih, nggak ada rasis. Aku nggak pernah ngerasain rasis di sana. Selalu, walaupun berhijab dan juga satu-satunya Muslim di kelas gitu kan, satu-satunya orang Indonesia, mereka tetap mau rangkul untuk berteman. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya di UCL itu sendiri banyak nggak mahasiswa Indonesia? Lumayan sih, lumayan untuk setiap jurusan kayaknya ada, tapi untuk kayak jurusan aku itu cuma aku sendiri gitu. Tapi kalau kita tuh suka ketemu sama orang Indonesia tuh di musola. Karena kayak pasti sholat gitu kan. Jadi sering ketemunya di musola. Tapi kalau di luar-luar itu jarang ketemu. Mungkin karena kan ribuan ya mahasiswa UCL. Mungkin ada 100-an dari mahasiswanya itu orang Indonesia gitu sih. Tapi biaya hidup tinggi nggak di sana, Rica? Sama cukup lah ya pasti uang beasiswa, atau bisa nabung atau pas apa atau gimana nih? Itu kayak depend sama lifestyle kita. Lifestyle ya pastinya Tribuners. Kalau kita boros, ya benar. berapapun pasti nggak cukup Iya ya. benar. Ya jadi kayak kalau kita hemat lebih. Tapi kalau kita memang mau nikmatin, kayak aku kan tetap jalan-jalan, itu nggak nabung banyak tapi tetap ada. Tapi memang sesuai lifestyle tadi, ada yang kayak suka belanja, ada yang suka traveling, tetap nggak cukup gitu.
Jadi kalau standar hidup di London memang tinggi. Jadi itu sekitar 1.300 pound sterling. Itu kalau sekarang mungkin 26 juta per bulan. Oke, 26 juta per bulan. Iya, memang segitu. Dan LPDP sekarang udah naikin juga. Jadi 30 juta per bulan dikasih. Ya, 30 juta berarti bisa spend Iya. sedikit lah ya. Iya, benar-benar segitu. Kak Rica hobinya apa nih ngomong-ngomong nih? Kalau hobi sih sebenarnya suka traveling sama suka belajar sih. Belajar itu kayak Hobi belajar. Oke. Jadi kalau misalnya kayak ada punya free time terus bosan mau ngapain, pasti kayak cari sesuatu yang bisa dipelajarin. Entah itu nggak harus baca buku, nggak harus sesuatu yang science, tapi kayak hari ini mau belajar editing lah gitu. Hari ini mau belajar buat video nih. Nah, itu sesuatu yang aku rasa juga belajar gitu. Terus kayak hari ini mau baca buku self development. Jadi bagi aku belajar tuh kayak nggak selamanya tentang angka, hal-hal yang rumit, tapi kayak ada sesuatu dari diri kita yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kayak aku belajar bahasa Inggris sebulan, terus kayak aku buat target setiap hari 100 vocab harus dihafal dan diaplikasikan ketika speaking gitu. Nah jadi setelah 1 bulan itu nggak cuman bahasa Inggrisku yang makin bagus, tapi aku belajar, oh begini caranya menjadi orang yang disiplin, begini menjadi caranya orang yang pantang menyerah gitu. Nah jadi kayak ada bagian dari diriku itu yang tetap grow gitu, tetap tumbuh. Nah jadi aku memaknai belajar seperti itu. Makanya itu menjadi hobi gitu, walaupun lagi traveling, aku belajar gitu, belajar tentang budaya orang, belajar kayak bagaimana orang bisa memiliki budaya yang berbeda dan nilai-nilai yang berbeda, tapi mereka tetap bisa hidup damai gitu. Nah jadi ketika setelah udah traveling itu kayak aku mikir kan, iya ya, bahkan budaya Indonesia sama Eropa itu sangat berbeda dan prinsipnya sangat berbeda, nilainya berbeda, tetapi mereka bisa hidup. Jadi kayak aku mulai memikirkan apa benar ya cara kita hidup di Indonesia itu cara hidup yang benar gitu. Jadi kayak mulai evaluasi kayak gitu. Makanya aku suka sih yang kayak gitu. Wah, ini kan berbicara mengenai traveling ya tadi ya. Nih, menginjakan negara Eropa sayang banget kok nggak mengitari satu benua ini ya. Ini juga Rica kan juga punya vlog ya di YouTube. Iya, benar ada. Boleh diceritain udah jalan-jalan kemana aja nih Rica? Jadi kemarin sempat sih ke ini Eropa Barat sih, lebih ke Prancis, Paris, terus Belanda, Swiss, Italia. Terus juga sempat ke Austria, Jerman, dan Slovakia. Ya. Itu jaraknya pasti deg-degan ya, naik kereta. Deket kayak Medan ke Aceh. Itu dari Belanda ke Swiss 9 jam naik bus. Itu kayak mau ke Aceh pun bahkan lebih lagi ya. Iya. Jadi kayak Medan itu Belanda, Aceh itu Swiss gitu. Terus kalau Padang itu mungkin Jerman gitu. Jadi naik kereta udah bisa keliling benua. Itu sama single trip atau sama rame-rame nih? Jadi 2 kali ke Eropa itu pertama single, sendirian, solo traveling kan. Yang kedua itu sama teman-teman bertiga. Waktu solo traveling itu nggak ada rasa takut atau gimana gitu? Ada sih sebenarnya sendiri ya. Pasti ada sih, pasti kayak takut. Awalnya itu kayak memang gak ada temen yang bisa diajak waktu itu. Sedangkan aku tuh kayak pengen yang ke gunung salju. Nah, sedangkan di London kan saljunya tuh nggak yang sampai gunung gitu. Kalau kita mau ke gunung saljunya harus yang ke daerah Skotlandia. Nah, waktu itu aku memutuskan mau ke Austria. Nah, jadi waktu itu akhirnya ya udah sendiri nih gitu. Tapi bener-bener yang kayak ekstra hati-hati. Jadi kayak punya itinerary yang kayak list perjalanan itu harus ada, terus kayak semua udah di booking, terus juga kayak ngindarin keluar malam. Jadi kalau udah jam 8 udah stay di homestay gitu sih. Daerah mana nih yang paling menarik perhatian, berkesan gitu? Karena aku suka yang alam-alam gitu, kayaknya Switzerland itu sumpah the best. Bagus banget dan harus gimana itu kayak apa ya, negara impian orang yang untuk ngabisin masa tua sih kayaknya. Di Swiss berapa hari, Rica? 3 hari
kemarin 3 hari waktu di sana. Karena kita kan 2 minggu tuh ya. Jadi kayak di Belanda 3-4 hari, Swiss 3 hari, di Italia 3 hari juga gitu. Di Paris 2 hari gitu. Jadi itu cukup ya 2 hari mengelilingi Paris ya. kalau Paris cukup sih, cuman nggak sempat ke Disneyland karena memang cuma 2 hari kan. Gitu. Dimaksimalkan ya. Iya. Tapi berbicara mengenai tadi 2 minggu ya, ada pengalaman unik atau seru nggak sih saat di sana? Oh banyak sekali karena bahkan mereka dekat ya kan, Eropa itu dekat-dekat, tapi orangnya beda-beda gitu. Kalau di Italia mereka itu beneran yang kayak menunjukkan ketidaksukaannya itu langsung frontal ya? Iya frontal, jadi kayak kita itu ditengokinnya itu kayak bener-bener sinis gitu kan. Mungkin kita berbeda ya, karena kan Italia kan sedikit muslimnya, jadi kami itu yang sempat juga ke Vatikan kita ada kunjungan ke sana. Tapi di Vatikan itu beda dengan Italia, padahal itu sama-sama deket kan. Nah kalau di Italia tuh mereka tuh suka liatin kita, sedangkan di Vatikan malah mereka sangat welcome, sampai diajakin foto gitu. Nah jadi kayak bahkan satu yang cuma Roma ke Vatikan itu cuma 2 stasiun naik underground. Tapi udah beda kan, mereka 2 negara yang berbeda kan, tapi udah beda sikap gitu. Sedangkan di London sendiri itu mereka sangat avoid eye contact, jadi mereka itu nggak mau sampai kita bertatapan sama dia. Kenapa kok bisa bertatapan? Karena kalau kita bertatapan, kurang sopan, kayak kita tuh terkesan gimana ya, mencampuri hidup dia gitu. Kayak itu bukan urusan dia gitu, jadi dia nggak mau merhatiin kita ngapain gitu. Itu kalau di London. Kalau di Italia beneran yang kayak diliatin gitu, kita foto-foto sampai aku mau dong yang kayak mereka gitu, nunjukin kita gitu, kayak itu kan kayak aneh gitu kan. Terus kalau di Paris itu mereka biasa aja sih sebenarnya Paris, cuma mereka sangat fashionable. Itu sesuai ininya ya, kota Paris ini kota fashion ya. Memang cantik-cantik sekali ininya, wanita-wanitanya itu cantik-cantik banget. Aku penasaran pengalaman di Belanda nih, karena aku kayaknya pengen gitu kan saya nengok Belanda. Iya Belanda. Kalau di Belanda sih memang karena kan kita jajahan Belanda kan, jadi sampai di sana tuh banyak yang ngerti bahasa Indonesia. Jadi bahkan kami baru sampai aja mereka udah ngeh kita ini orang Indonesia. Jadi langsung kayak halo apa kabar gitu kan. Gitu. Terus kayak di Belanda itu banyak kota-kota tua. Itu kayak setiap kota itu berbeda gitu. Kayak Amsterdam itu kota yang lama, kota tua, tapi di Rotterdam itu udah yang modern gitu. Jadi tapi kalau untuk sikap orang-orangnya itu memang ramah. Kalau di Belanda itu ramah ke kita, mungkin karena kita juga orang Indonesia ya, jadi mereka tahu. Ada keterikatan batin. Iya. Terus juga di supermarket itu banyak bahan-bahan masak dari Indonesia. Indomie ada nggak? Indomie ada. Jadi kalau dibandingkan London, Belanda itu lebih banyak bahan masak yang dari Indonesia daripada di London ya. Gitu. Terus kalau di Swiss itu yang paling ramah gitu, paling ramah orang-orangnya. Dan karena mereka juga ini ya bahasa Inggrisnya bagus, jadi mereka sangat welcome sama turis gitu. Wow. Tapi ini ketika nanti di S3 ya, pasti kan bakal melancong lagi ya, melanjuti jiwa-jiwa traveling, bakal ke negara mana nih yang paling pengen dituju? Kalau kali ini sih pengennya ke timur sih, ke Norway atau Swedia. Pengen lihat aurora sih. Wow, itu kayak impian semua orang yang suka dengan panorama ya. Itu sih. Ini pengalaman Richa nih pasti bakal membuat Tribuners yang di rumah nih makin ngiler ya untuk bisa jalan-jalan, tapi selain memang jalan-jalan harus menuntut ilmu ya. Iya benar. Tapi balik lagi nih Richa ke beasiswa ya. Kita tahu mungkin Richa ini memang udah fokus hingga kita sekali one shot ini langsung lulus, tapi ada juga kan beberapa dari pejuang beasiswa scholarship hunter ini yang bahkan berkali-kali lulus tapi nggak lulus juga. Mungkin ada beberapa tahap yang miss ya. Dan sebenarnya apa sih kesalahan-kesalahan yang dari pengalaman Richa lah ini seharusnya memang dihindari seperti itu? Kalau untuk administrasi, jadi aku jelasin dulu di LPDP itu beasiswanya ada 3 tahap. Yang pertama itu administrasi, kedua itu ada namanya SKD, kayak kemampuan dasar kita diuji, lalu yang terakhir wawancara.
Nah, kalau untuk administrasi sih orang-orang itu banyak menyepelekan syarat-syaratnya. Contohnya format. Format surat pernyataannya, lalu format esainya. Nah, jadi banyak orang miss di situ. Itu yang paling simpel. Terus juga banyak orang yang tidak menulis esainya itu sesuai dengan yang diminta. Jadi mereka itu sebenarnya minta kayak deskripsi diri, lalu background kita, alasan kita mau kuliah. Nah, sebenarnya itu udah jelas di buku panduan, tapi banyak orang tidak mau membaca. Nah, jadi miss gitu. Terus juga yang tadi sertifikat IELTS tadi itu memang otomatis bakalan ditolak kalau tidak memenuhi syarat. Nah, itu untuk administrasi. Terus yang untuk SKD itu benar-benar memang kemampuan dasar kita, kayak matematika dasar, analogi kita, penalaran. Nah, itu banyak orang yang sepele karena itu kayak pelajaran SMP, SMA gitu loh, yang tentang aritmatika, tentang cuma pola-pola deret gitu kan. Nah, jadi banyak yang mungkin nggak latihan. Sedangkan skor dari LPDP sendiri itu lumayan tinggi untuk bisa lewat. Gitu. Jadi kalau apalagi bukan anak eksakta, itu pasti bakalan agak menantang ya, agak sulit, challenging gitu. ya. Jadi harusnya dipersiapkan mungkin 3 bulan bahkan sebelum dia daftar udah mulai latihan, walaupun dia belum tahu administrasinya lewat atau enggak, tapi kan preparation itu kan yang paling penting gitu. Jadi kayak tetap latihan seharusnya, kalau bisa pun bahkan setahun itu belajar itu. Gitu. Kayak orang-orang mau PNS. Kalau orang-orang mau PNS pasti kan ada yang bimbel, bahkan ada bimbel kan. Bimbel privat. Ada yang privat gitu. Nah, jadi sama juga dengan ini gitu. Terus untuk wawancara itu benar-benar memang dinilai diri kita gitu. Di situ kita bisa kelihatan kita jujur atau cuma ngarang, atau tujuan kita kuliah itu mungkin bisa kelihatan di ketika wawancara. Nah, jadi banyak orang itu mengarang untuk terlihat hebat. Banyak seperti itu. Banyak pasti, dan kayak mungkin membuat agak-agak hiperbola gitu, memasukkan hal-hal yang dia tidak lakukan tapi supaya terlihat keren, jadi dia ceritakan gitu. Terus juga mereka tidak fokus sih menurut aku ya, kayak misalnya terlalu banyak gitu yang dimasukkan. Mungkin dia memang aktif, tetapi dia tuh tidak fokus gitu, tidak kayak nggak punya ini arahnya kemana ya, dia aktif di sini, aktif di sana, semua dimasukin dimasukin, tapi kayak ini semua relate ke satu tujuan itu nggak ada gitu. Nah, jadi kayak dia nggak bisa menghubungkan hal-hal yang dia lakukan di masa lalu, kayak pengalamannya, organisasinya, komunitasnya, tapi dia tidak bisa hubungkan ke tujuan dia. Nah, itu jadi kayak miss kan, jadi kayak pewawancaranya bingung, ini dia sebenarnya mau apa sih gitu, mau pulang kontribusinya di mana gitu. Nah, jadi banyak yang miss di situ sih. Jadi itu sih kalau dari aku. Memang karena ada psikolog juga ya. Iya, ada psikolog jadi juga. mau tatapan mau bohong pun langsung nampak ya. Langsung kelihatan kan. Kalau kita bohong kan pasti mungkin kayak kita mikirnya lama, ada jeda gitu kan, pasti kelihatan. Terus juga pertanyaannya sangat emosional juga. Jadi kalau kita ngerasain, benar-benar ngerasain, pasti mungkin keluar gitu emosinya kan. Kebawa mengalir sendiri cerita kita. Jadi saran aku sih kalau yang diwawancara itu benar-benar kayak storytelling aja. Benar-benar yang kayak kita tuh benar-benar cerita gitu kan. Membuat cerita kita itu ada nyawanya sih menurut aku, kayak sampai gitu emosinya, perasaannya. Sampai pewawancaranya itu bisa ngerasain gitu, oh iya ini anaknya tulus ya gitu, anaknya keras ya, anaknya berkemauan keras gitu. Nah, gitu sih. Karena itu final step juga itu yang memang final step. Jadi segala step-step yang udah dilalui bakal dikeluarin. Iya benar ya. Di situ. Oh, ini luar biasa nih ya, kita dapat informasi beasiswa dari Richa mengenai beasiswa LPDP. Tapi bisa nggak Richa ya? Kan memang beasiswa LPDP ini kan memang tujuan untuk kontribusi untuk negara. Memang kita diwajibkan untuk balik ke Indonesia. Ada yang nggak balik nggak? Boleh nggak balik asal tujuannya dia di sana jelas untuk Indonesia. Jadi kontribusinya tetap untuk Indonesia walaupun dia di sana. Jadi mungkin dia kerja di kedutaan kali ya, atau kayak buat perusahaan atau komunitas di sana tentang budaya Indonesia mungkin. Jadi kayak ada beberapa guru yang dia tetap di sana mengajar bahasa Indonesia, tapi nggak pulang gitu. Tapi itu kan untuk
kontribusi. Balik gitu. lagi untuk kontribusi ya. Selama LPDP mengizinkan, itu kita boleh tinggal. Gitu. Jadi apapun itu tinggal lapor aja sih. Mau ngapain aja di sana kita lapor, kalau LPDP mengizinkan, go on gitu ya. Tapi selesai beasiswa langsung selesai juga Iya, pembiayaan selesai. ya. Nggak di BHP akhirnya gitu ya. Udah selesai studi, stop gitu. Itu waktu wisuda itu di sana orang tua ikut juga atau gimana nih Rica? Karena wisuda yang ini COVID, jadi Oh, iya. online. Oh iya. Insya Allah S3 nanti. S3 ya. Iya. Oh, berarti pas Rica nih kebetulan udah masuk jadwal wisuda itu udah masuk COVID ya di sana. Udah. Wisudanya kemarin September. Ya, September kemarin. September 2021. 21. Oh, Jadi bener? mereka wisuda setahun sekali. Oke. Gitu. Jadi bener-bener yang kayak selebrasi aja, karena ijazahnya udah dikirim setelah kita selesai studi, langsung dikirim ke rumah gitu, ke Indonesia. Tapi nggak untuk ke euforia juga ya. Ya, gitu. Wow. Selebrasi aja. Dan ini Rica mungkin di akhir ya ini Rica ya, mungkin boleh kasih semangat dong kepada anak muda nih yang ingin meraih beasiswa, yang ingin seperti Rica, boleh kasih semangatnya nih Rica ke Scholarship Hunter nih. Apa ya, pesannya sih, jadilah mahasiswa atau anak muda yang memiliki karakter yang kuat gitu. Jadi kalau kita berkarakter, orang itu bisa melihat jati diri kita. Jadi tanpa validasi, tanpa mungkin berkoar-koar, mengarang-arang, orang bisa melihat kita itu beneran yang, oh dia anaknya punya sesuatu nih, punya potensi gitu. Nah, jadi cara kita untuk dapetin karakter yang solid itu pertama mengenali diri sendiri. Oke. Itu wajib sih, itu harus. Dan jadi kalaupun ada lingkungan yang tidak mendukung, apapun yang terjadi sama kita, kalau kita mengenali diri kita, kita pasti bisa handle. Dan kita tetap di track yang sama, nggak akan belok kanan atau kiri. Dan kita tetap berjalan menuju titik yang mau kita tuju gitu, menggapai mimpi-mimpi kita itu sih. Jadi dan jangan lupa jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu bukan hanya tentang di kelas, tapi juga di kehidupan. Belajar lebih baik dari yang sebelumnya, dari hari kemarin, tahun lalu gitu. Nah, jadi itu sih, jangan pernah lelah untuk belajar. Karena belajar itu kan sesuatu yang kita harus lakukan sampai kita mati. Benar. Gitu sih. Wah, ini luar biasa sekali ya Angel. Jadi kayaknya habis ini kita langsung rencana mau apply nih ya. Semangat dengar cerita dari Rica nih, jadi semangat nih. Apalagi para scholarship hunter yang memang udah bertahun-tahun ingin mendapatkan beasiswa seperti Rica, semoga juga bisa tercapai ya Tribuners. Oke, itu dia tadi bincang-bincang Smart Gen bersama Rica Asrosa, seorang alumni dan juga calon awardee LPDP S3 di University College London. Dan juga pastinya kita akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Kita pamit undur diri, aku Tika. Aku Angel. Sampai jumpa.